الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. نصلي ونسلم على حبيبنا المصطفى وعلى رسولنا المجتبى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتقوا يا رب العالمين. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita alhamdulillah di waktu yang singkat ini kita akan bergunakan biidznillah taala untuk membahas masalah ilmu waris. Dan langsung saja ya para jamaah sekalian, karena materi yang kita bahas cukup banyak ya, dan disiapkan nanti pertanyaannya ya kalau sudah adzan berkumandang. Setelah itu kita akan menjawab hal-hal yang memang diperkirakan belum jelas atau mungkin ada hal yang memang berhubungan namun belum diterangkan. Para jamaah sekalian azallahu iyyakum, sebelumnya kita bahas masalah wasiat ya. Wasiat itu dibatasi sepertiga. Ya, wasiat dibatasi sepertiga, dan di sini kami belum menyampaikan, tapi kami tambahkan saja ya. Berkenaan dengan wasiat itu, kalau misalnya wasiatnya itu lebih dari sepertiga, ya, wasiat kalau misalnya wasiat lebih dari sepertiga, wasiat misalnya kepada anak angkat dan yang lainnya lebih dari sepertiga, bisa dikasih setengah misalnya ya dari harta waris. Kemudian ahli waris semuanya setuju, makanya tidak jadi masalah ya para jamaah sekalian. Ya, semua ahli waris setuju bahwasanya anak angkat tadi itu mendapatkan setengah, maka tidak ada masalah gitu ya. Namun perlu diingat, persetujuan ini tanpa ada tekanan secara tertulis, diucapkan, tersirat atau tersurat. Ya, tekanan itu kadang-kadang tidak langsung mengatakan kamu harus begini. Ya, kadang-kadang tekanan itu dalam bentuk pelit amat kamu. Gitu. Itu termasuk tekanan itu. Ya gitu. Ya, meskipun tidak secara langsung, tapi itu memberikan efek seseorang itu merasa tertekan gitu ya. Kalau misalnya, itu kan anak angkat ini kan yang selama ini merawat bapak kita, ibu kita, pelit amat kamu gitu misalnya. Ya biarkan orang itu berpikir, ya kita katakan, ya kita sekedar nasihati tapi bukan menekan gitu ya. Ya, tapi kembalikan semuanya kepada masing-masing pihak yang punya hak waris. Ini yang pertama ya. Pertama, jadi boleh kalau itu diizinkan oleh ahli waris yang sudah berakal gitu ya. Bukan yang masih kecil ya. Harus sudah berakal gitu. Nah, kalau kapan boleh persetujuan mereka ini dianggap persetujuan ahli waris ini? Ya. Kalau misalnya si pemilik harta atau muwaris atau bapaknya katakan yang mau meninggal ini dalam keadaan sakit berat, ya sakit yang diperkirakan akan wafat gitu ya. Ya. Kalau cuma sekedar sakit biasa, ya tidak bisa
diterima. Jadi misalnya nih bapak sudah sakit berat, kemudian dia mewasiatkan harta tertentu untuk anak angkat. Anak angkat itu tidak anak angkat yang bukan keluarga. Dia tidak dapat warisan secara hukum asalnya, para jamaah sekalian ya. Secara hukum asalnya tidak dapat warisan. Kemudian bapak ini ngomong, nih buat ini kalian kan sudah pada kaya. Anak-anakku kalian sudah pada kaya. Ini ada anak angkat ini ayah ini, dia kasihan dan dia juga merawat ayah sama ini. Jadi ayah berpesan nanti kalau ayah wafat, harta separuh harta ayah ini dikasihkan ke anak angkat ini. Kemudian semuanya ya, dalam artian mereka semua ahli waris tidak mempermasalahkan. Maka ketika wafat di sini tidak boleh untuk mengingkari. Ini katanya laisa lahumur rujuk. Tidak boleh ketika bapaknya wafat baru saya nggak jadi deh. Nah, itu tidak bisa. Itu para jamaah sekalian ini perlu dicatat nih ya. Soalnya kadang-kadang orang itu setelah bapaknya wafat bisa merujuk atau kembali atau mengingkari macam-macam ya modelnya. Nah, ini tidak bisa ya. Ini yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah, muridnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ya. Ya. Para jemaah sekalian, kembali ke sampai di mana kita kemarin ya, sampai masalah syarat ya, syarat pewarisan. Ya, ada 3 kan kemarin kan, wafatnya pemberi warisan, yang kedua hidupnya ahli waris, yang ketiga adanya ilmu ya, adanya pengetahuan tentang sebab yang menjadikan seseorang itu mendapatkan warisan. Jadi bukan sekedar perkiraan tapi ilmu gitu ya. Dan kita sampaikan kemarin kalau syarat pertama itu kita harus yakin wafatnya pemberi warisan ya, yaitu si pemilik harta. Kita katakan bahwasanya bisa dengan cara melihat langsung ya, atau sudah kabarnya sudah masyhur, atau persaksian 2 orang yang adil ya. Ini juga menjadi dianggap gitu ya. Kemudian kita juga tadi bahas masalah ishtirat al-ilm, maksudnya disyaratkan harus kita yakin adanya hubungan. Ya, adanya sebab yang menjadikan seseorang itu berhak mendapatkan warisan. Ya. Maksudnya apa sebab seseorang mendapatkan warisan? Jadi apa hubungan dia dengan muwaris atau pemberi warisan? Itu kita harus yakin gitu ya. Jangan cuma perkiraan kayaknya itu anaknya deh. Nah, itu nggak bisa gitu. Kita harus punya informasi yang valid gitu ya. Jadi di antara sebab pewarisan itu adalah nasab, nikah, dan wala namanya ya. Nasab, nikah, dan wala. Dari hubungan nasab, hubungan pernikahan, dan hubungan perbudakan. Itu 3 hal yang utama sebenarnya. Jadi seseorang itu dari 3 hubungan itu bisa mendapatkan warisan. Ya, dari pernasaban ya, hubungan darah, kemudian hubungan pernikahan, dan hubungan perbudakan. Maksudnya gini, contohnya kalau seseorang itu memerdekakan budak, kemudian budaknya ini nggak punya ahli waris, nah maka tuannya, bekas tuannya itu berhak untuk mewarisi. Itu zaman dulu ya, zaman dulu. Ya. Zaman dulu seperti itu aturannya. Ya. Kalau seseorang nggak ada sebab, ya nggak ada hal-hal yang bisa menjadikan dia sebagai ahli waris,
maka nggak bisa menerima warisan. Misalnya, saudara sekalian, misalnya kalau ada, misalnya nih siapa ya? Misalnya saya, ketika wafat Raja Abdullah, ah, Raja Abdullah itu bin Abdul Aziz Al Saud, saya datang ke Saudi, saya ngaku sebagai keluarganya. Ya nggak, saya minta warisan, ya nggak bisa gitu ya. Siapa kamu gitu ya? Dari fisik nggak ada, dari anu juga nggak ada apa sama sekali gitu ya. Ya. Jadi ini, dan nggak sedikit juga ada orang seperti itu yang ngaku-ngaku itu ada saja gitu ya. Terlebih kalau dia itu orang yang punya banyak harta gitu ya. Kalau orang yang miskin, ya keluarganya itu kadang-kadang ya miskin banyak utang apalagi. Ngaku-ngaku saya bukan keluarga saya itu mah, saya nggak tahu. Ya, kenapa dalam hukum positif kita kan hutang itu nanti ditanggung oleh ahli waris. Sebagaimana ahli waris itu mendapatkan harta, maka mereka juga menanggung hutang. Itu hukum positifnya setahu kami begitu undang-undangnya. Ya. Kalau dalam Islam sih enggak ya. Dalam Islam yang kami tahu, ya utangnya bapak ya urusannya di bawah wafat gitu ya. Kalau memang enggak ada warisan yang bisa digunakan untuk melunasi ya, berarti itu tanggungan bapak yang harus apa? Yang harus dibayar pakai apa? Pakai pahala. Mengerikan sekali, para jamaah sekalian. Nah, jadi kalau para jamaah sekalian, jadi kalau memang sudah maklum masyarakat tahu nih, masyarakat tahu, ya, masyarakat tahu misalnya Muhammad itu bapaknya Ibrahim, misalnya. Ini kita ingat kisah Nabi Muhammad ya. Nabi Muhammad itu kan punya anak namanya Ibrahim, tapi wafat masih kecil. Nah, Muhammad punya anak Fatimah. Muhammad punya anak Zainab, nah, ya, anak-anak itu. Kemudian ada orang tiba-tiba ini, kemudian kita ambil kisah itu, tapi bukan Nabi Muhammad ya, tapi ada Muhammad punya anak Ibrahim, punya anak Fatimah, punya anak Zainab. Kemudian ada misalnya uh, Musailamah. Musailamah dia ngaku sebagai anaknya Muhammad ketika Muhammad itu wafat. Ya, maka kita harus menelusuri, ya, apakah benar Musailamah ini anak dari Muhammad atau keluarganya. Ya, kenapa? Karena dia ini tidak masyhur tapi tiba-tiba muncul. Ya. Iya. Iya. Ya. Ini yang ramai kasus. Ya, kami nggak ikut-ikut ya, tapi masalah kasus nasab habaib kemudian ramai di Indonesia. Atau apakah benar habaib Indonesia ini misalnya atau yang lainnya itu memang menyambung nasabnya kepada Rasulullah SAW. Ya, jadi ramai itu ya di apa namanya perdebatan. Karena apa? Ya karena memang eh, konsekuensinya banyak. Contohnya kalau benar-benar keturunan Rasul itu nggak boleh menerima zakat, nggak boleh menerima zakat tuh. Kalau ada Habib minta zakat berarti masalah itu. Masalah itu ya. Ya, nah, Habib nggak boleh minta zakat, itu kan Habib. Syarif nggak boleh minta zakat. Ya, ya. Keturunan Nabi nggak boleh, gitu ya. Jadi itu contohnya. Tapi intinya masalah nasab ini, nah sekarang ada model baru DNA. DNA. DNA ya mungkin bisa menjadi salah satu pertimbangan meskipun tidak bisa menjadi yang utama. DNA. Kan ada ahli nasab kan ya. Ahli nasab tuh ada. Ya, makanya kan ada uh, Robito Alawiyin misalnya untuk Alawiyin. Nggak tahu kalau jamaah ada nggak jamaah? Ahli nasab di Indonesia ada nggak? Ada badannya nggak? Nggak ada, belum ada ya. Ya. Di Yaman ada nggak ahli nasab yang itu?
Nggak ada juga ya. Tapi orang pada tahu gitu, secara umum. At-Tamimi yang mana gitu ya. Kemudian apa namanya, Bawazir mana gitu ya. Macam-macam. Nah, kembali ke pembahasan kita para jemaah sekalian. Jadi kita harus meneliti, kembalikan ke ahli nasab gitu ya. Ada pohon nasab di rumahnya, gitu, cek nanti benar nggak itu. Itu harus yakin gitu ya. Nah, eh, kalau misalnya para jemaah sekalian, kita di sini yang tadi kita kembali bahasan kita nikah. Pernikahan ini juga menjadi sebab seseorang mendapatkan warisan. Suami dapat warisan istri atau istri dapat warisan suami. Cuma masalahnya di sini, kadang-kadang orang yang ngaku-ngaku juga banyak. Kadang misalnya kan, oh itu saya belum bercerai itu dari suami saya itu kan. Kan laki-laki kan boleh nikah 4 kan. Katakan dia tinggal selama ini dengan istri misalnya Muhammad yang kembali. Muhammad itu kan istrinya Aisyah, kemudian Ummu Salamah, kemudian Hafsah misalnya. Ya Muhammad ya kan banyak istrinya ya, ada 9 kayak masih hidup bersama-sama. Ya. Kemudian eh, ketika sekarang kita nggak bicara Muhammad, kita bicara karena ada orang namanya Muhammad punya istri namanya Aisyah, ya Hafsah, Ummu Salamah misalnya. Ya. Kemudian ada eh, Siti misalnya ngaku ketika Muhammad wafat, Siti saya itu belum dicerai Muhammad, saya berhak dapat warisan. Ya, maka ini harus diyakini. Nah, bagaimana nikah yang benar? Saya dulu nikahnya itu memang nggak pakai walimah, cuma apa? Nikah siri. Ya, mungkin nggak terjadi nikah siri. Mungkin, mungkin nggak diketahui keluarganya sampai wafat. Mungkin. Ya. Jadi ada kisah nyata ini. Syekh Ahmad Syakir namanya di Mesir, seorang dosen di Al Azhar. Ini kami mendengar cerita. Allah Ta'ala valid atau enggak? Kayaknya sih valid ya. Beliau itu menikah, tapi nggak diketahui keluarganya. Jadi beliau itu ketika pergi ngajar itu sambil mampir ke istrinya yang muda itu. Tapi wafat, ya setelah wafat baru ketahuan. Gitu ya. Artinya seumur hidup bisa nggak ketahuan oleh istri yang tua. Jadi seperti antum nih pergi kerja nih, nggak malam-malam nggak pernah sama sekali kerja aja, waktu kerja ya mampir kerja setiap hari mampir gitu. Ya. Nah ini kejadiannya itu berarti ada gitu kan. Nah, orang seperti ini berhak katakan. Cuma sekarang walimah ini hukumnya apa? Kalau dia rukun atau syarat berarti nggak sah orang nikah tanpa ada walimah. Kalau nggak sah berarti dia nggak dapat warisan. Kalau walimah ini bukan syarat dan rukun dari pernikahan, ya berarti sah nikah itu tanpa walimah. Ya para jamaah sekalian. Nabi sendiri mengatakan bagaimana? Aulim walau bisyad. Bikinlah walimah meskipun dengan 1 ekor kambing. Nah, ada yang mengatakan, oh ini berarti penting banget ini walimah nih. Ngomongnya Nabi itu pakai fi'il amr, perintah. Perintah. Ya. Maka ini masalah ini nggak sederhana ya para jamaah sekalian. Misalnya ada sebagian orang nikah di puncak misalnya. Nggak tahu nikah benar atau enggak tuh. Ya. Walinya wali benar atau enggak kira-kira? Pengalaman itu. Saya nggak tahu, bisa denger aja ceritanya. Gitu. Ya. Nah itu kan ada walinya katanya. Saya nggak tahu berarti katanya ada walinya, ada saksinya juga. Nah, antum harus tahu berarti syarat dan rukun nikah ini. Kalau nggak tahu berarti nggak bisa menentukan. Tanya ke dia. Kok wanita yang datang ini ketika seseorang wafat, kamu betul menikah? Iya saya nikah siri. Terus gimana ceritanya dulu? Nah kita harus cek para jamaah sekalian. Ya, kita harus cek
kita harus tahu rukun dan apa rukun. Kita lihat ya rukunnya ini. Rukun nikah ini harus tahu ya. Yang pertama rukun nikah itu adalah dua orang mempelai yang terbebas dari ya, yang terbebas dari penghalang keabsahan nikah. Ini ada YouTube-nya ya? Ada YouTube. Di YouTube atau gimana? Jadi orang bisa nyatet kalau anu ya. Bisa nyatet kalau lihat cek itu kalau agak cepat mungkin ya. Kalau terlewat. Jadi yang pertama apa? Dua orang mempelai yang terbebas dari penghalang keabsahan nikah. Penghalang keabsahan nikah itu apa? Pertama contohnya ya tidak ada, bukan mahram dari laki-laki, bukan mahram si akhwat si perempuan bukan mahramah laki-laki. Mahram itu bisa jadi bukan sekedar masalah saudara ya para jamaah sekalian, tapi mahram bisa jadi gara-gara disusui, bukan keluarga tapi disusui. Justru gimana? 5 kali persusuan yang bikin kenyang terpisah-pisah di bawah usia 2 tahun. Itu sudah jadi mahram. Kalau misalnya jadi itu kemudian mereka ketahuan belakangan, itu harus dipisahkan loh. Meskipun saling mencintai, itu harus dipisahkan. Meskipun sudah bertahun-tahun, puluhan tahun nikah, ketahuan belakangan, oh ternyata saya ini misalnya lagi mendapatkan susu dari ibu kamu gitu, waktu saya kecil. Ya, selama 5 kali. Yang bikin kenyang itu. Nah, kalau suami nyusu ke istrinya gimana Musin? Apakah jadi mahram? Oh enggak, karena usianya sudah tua, 2 tahun. Nah, enggak bisa berpengaruh gitu ya. Enggak bisa berpengaruh. Ya. Nah, kembali ke masalah itu yang pertama ya. Ini rukun. Yang cuma 3 rukun yang harus dihafal. Yang kedua adalah adanya ijab. Ijab. Ijab ini lafadz yang bersumber dari wali perempuan atau yang mewakilinya. Ya. Kayak Pak Naib atau Pak dari KUA itu ya. Kalau si bapaknya itu nggak mampu untuk hafal atau gimana gitu ya. Ya. Maka jadi ada yang ijab. Kalau nggak ada ijab, ya nggak sah pernikahan itu. Ya. Kemudian yang ketiga, adanya qabul. Ya. Adanya qabul. Qabul itu adalah lafadz dari si mempelai pria, penerimaan, menerima nikahnya yang disebutkan oleh wali tadi. Ya. Jadi atau wakil dari si apa? Si pengantin pria, gitu ya. Ini cuma 3 ini rukunnya ya, para jamaah sekalian. Rukunnya cuma 3. Maka ditanya kepada istri yang ngaku-ngaku tadi itu, ya, ngaku sebagai istri si mayit. Siapa dulu yang menikahkan? Itu. Nanti ditelusuri itu. Gitu ya, para jamaah sekalian. Ya. Kemudian syaratnya para jamaah sekalian, syarat sah nikah itu kan tadi dia rukunnya ya. Yang syarat nikah itu syarat sah nikah adalah yang pertama penentuan kedua mempelai. Penentuan kedua mempelai baik itu dengan isyarat atau pemberian nama atau pemberian sifat atau sejenisnya gitu ya. Penentuan ya kedua mempelai baik itu dengan isyarat atau pemberian nama atau sifat atau yang sejenisnya. Jadi gini para jamaah sekalian, ini kisah nyata ya, kami pernah ditanya. Saya ingat kami ya, antara anak angkat. Anak angkat itu kan nggak boleh menasabkan diri kepada bapak angkatnya sebenarnya gitu. Ya dari kecil, saya mendapati nih para jamaah, ada anak itu diambil dari rumah sakit dan dinasabkan kepada dirinya, saking sayang diambil dari bayi. Dan nasabnya itu
betul-betul ke dirinya. Nah nanti kalau dia menikah, hadirin sekalian, misalnya saya nih mengangkat anak namanya Fatimah. Kemudian ketika nikah Fatimah binti Muhsin, itu nggak boleh, ya. Fatimah binti Muhsin nggak boleh. Allah mengatakan ud'uuhum li'abaihim huwa aqsatu 'indallah fa in lam ta'lamu aba'akum fa ikhwanukum fid dini wa mawalikum. Panggillah mereka dengan apa? Ya, nasab bawa mereka gitu. Ya, jangan yang bukan bapak aslinya gitu. Ya. Nah, kalau seperti itu, Bapak KUA, apa sih namanya Pak? Bapak namanya KUA ya namanya Pak. Namanya apa tuh? Yang kalau mau menikahkan tuh Pak Naib ya atau siapa? Pak Naib, penghulu. Dia ngomong, "Nih Fatimah binti Muhsin, saya nikahkan Fatimah binti Muhsin dengan Irfan misalnya, bin Muhammad misalnya." Padahal itu bukan anak saya. Cuma ini kan salah nama nih. Namanya salah. Namanya salah. Tapi si Fatimah ini ada di samping saya. Nah, ketahuannya belakangan, apakah perlu nikah ulang? Nah, ini nih jadi masalah. Nah, kalau ditunjuk nih waktu dia ngomongnya, saya sarankan sih ditunjuk ya kalau kalau misalnya, tapi nggak tahu setiap adat beda-beda ya. Kalau pengantin wanita nggak dihadirkan, misalnya dia dibalik eh, apa namanya nggak dilakukan di masyarakat, tapi ada di yang kelihatan oleh naib misalnya, oleh Pak Penghulu. Saya tadi ngomong, saya nikahkan nih Fatimah binti Muhsin dengan Irfan bin Muhammad misalnya. Meskipun namanya salah, tapi ditunjuk itu nggak ada masalah tuh. Ya, meskipun jadi ini yang persoalan berikutnya adalah harusnya apa? Sekarang masalahnya bukan itu, masalahnya sekarang yang menikahkan itu kan harusnya wali yang sesungguhnya. Fatimah ini saya pungut misalnya di rumah sakit. Kalau memang betul-betul dia nggak diketahui bapaknya karena saking apa namanya ribetnya masa itu, ya ya sudah tetap sah itu. Tapi kalau misalnya katakan eh, tapi udah berjalan 10 tahun musim pernikahan ini, kalau memang ketahuan sekarang bapaknya ketahuan nih aslinya, ya udah tinggal diulang saja tapi di ruang keluarga gitu aja. Tapi anak-anaknya gimana? Aman, nggak ada masalah karena nggak tahu dulu. Ya, saya yang berdosa, yang ngaku-ngaku sebagai bapak ini saya yang berdosa dia. Saya ini berdosa. Bapak angkat kemudian aku sebagai bapak berdosa. Itu para jamaah sekalian. Jadi apa perlu pengulangan akad, tapi nggak perlu rame-rame. Ya, kalau bisa, gitu ya. Kalau bisa. Kalau orangnya jauh musim di apa namanya misalnya dia di Malaysia misalnya, ya tinggal minta dia untuk apa? Ditelepon, kamu wakilkan pernikahan ini kepada bapak penghulu. Kamu teleponlah penghulu. Penghulu ini sebagai wakil. Itu bisa. Gitu caranya. Nggak harus apa? Nggak harus datang sendiri. Ini juga solusi untuk yang anaknya merantau jauh. Gitu ya, ditelepon. Kalau betul-betul sudah dipastikan itu yang bersangkutan, nggak ada keraguan, itu walinya, ya maka dianggap tidak masalah. Gitu ya. Apalagi kalau ada video call, bisa kelihatan sekali nggak ada, itu bukan kamuflase, bukan apa namanya, bukan semacam penipuan, itu nggak ada masalah ya. Itu. Atau dengan pensifatan, menikah itu dengan pensifatan para jamaah sekalian. Saya nikahkan, saya misalnya punya putri kandung, eh, apa namanya, mereka itu kembar, ya kembar, dan eh,
Saya mungkin lupa saya katakan saya menikahkan putri saya yang paling tinggi. Nah, paling tinggi apa namanya? Paling tinggi badannya dengan itu boleh juga gitu ya. Tapi jarang orang seperti itu kan. Ya. Atau putri saya yang tinggal di Jakarta misalnya. Jadi emang sebenarnya nggak harus hadir ya pada zaman. Emang bukan syaratnya tuh perempuan tuh hadir gitu enggak. Ya. Tapi yang hadir utama itu apa sebenarnya? Ya, yang mempelai pria gitu ya. Yang kedua, syarat nikah ini harus ada ridho dari kedua belah pihak. Ya, harus ada ridho dari kedua belah pihak. Makanya kalau ada eh, perempuan dipaksa nikah ya oleh ayahnya dan dia minta untuk dihapuskan pernikahan itu kepada hakim, sah itu bisa terjadi. Ya, ya. Karena apa? Ridho itu syarat. Ya, ridho itu syarat. Ridho zaman dulu, perempuan zaman dulu itu dengan diam. Ya. Tapi kalau sekarang mungkin mereka nggak diam ya, ngomong aja gitu ya. Kamu suka nggak? Ya udah deh, bi nggak apa-apa, misalnya gitu. Misalnya, ya. Intinya pokoknya segala hal yang menunjukkan dia ridho gitu ya. Jadi kalau anaknya kecil waktu di Arab tuh biasanya kan dinikahkan waktu masih kecil usianya, nggak ngerti, belum ngerti. Makanya kan Nabi menikah dengan Aisyah eh, apa namanya? Kalau kita lihat ada usia dalam satu riwayat 9 tahun tuh masuk ke Aisyah ya. Itu kan masih kecil usia-usia itu dan mungkin nggak ngerti juga. Ya. Nanti kalau udah dewasa udah ngerti kemudian dia nggak rela ya sah-sah aja gitu. Begitu. Ya, begitu. Jadi ridho ini perlu ya. Kemudian yang ketiga, yang menikahkan perempuan itu adalah walinya, ya, atau yang diberi wewenang oleh wali tersebut ya. Jadi harus apa? Jangan sampai apa? Makanya saya tanya tuh di puncak itu benar-benar walinya nggak? Gitu. Atau bayaran? Nah, kalau bayaran berarti nggak sah. Makanya tadi tuh saya itu nikah siri dengan Muhammad itu, ya. Saya nikah siri dengan Muhammad. Kemudian walinya kak siapa waktu nikahin? Itu saya bayar orang di sana tuh. Nah, berarti nggak sah, nggak dapat warisan. Ya, meskipun hidup bersama gitu ya. Ya. Jadi ini perlu diperhatikan pada mas sekalian ya. Yang keempat adalah ada persaksian dalam pernikahan tersebut. Ada persaksian dalam nikah tersebut. Harus ada saksi. Nggak boleh apa? Nggak boleh hanya wali, mempelai dan penghulu, nggak ada saksinya. Nah, nah di sini tadi walimah nggak dimasukkan. Walimah itu ternyata di sini yang pendapat yang kuat walimah itu hukumnya wajib tapi tidak bukan nggak sampai masuk ke rukun atau syarat. Jadi kalau misalnya di sekeluarga aja misalnya ada 10 orang gitu, ada walimah ya sekedar itu aja di situ. Nikah jadi ya sudah. Meskipun nggak ada walimah tetap sah cuma apa? Kalau dikatakan wajib berarti ada dosa di situ. Ya, ada dosa. Para jemaah sekalian. Ya. Nah, siapa yang pernah jadi wali nih? Wali itu yang jadi wali nggak semua wali ya. Kalau bapak nggak memenuhi syarat ini, jadi nggak sah juga jadi wali bapak tuh. Yang pertama, wali itu syaratnya apa? Berakal. Maaf kalau bapaknya itu, maaf sekali lagi, gila, nggak bisa jadi wali. Ya, yang pertama berakal. Yang kedua, balik. Ya, balik.
maksudnya sudah usia balik ya. Yang ketiga, merdeka. Yang keempat, agamanya sama. Kalau bapaknya non-muslim, putrinya muslimah, dia nggak bisa. Ya, nggak bisa. Ya. Kalau misalnya bapaknya muslim, putrinya non-muslim juga nggak bisa. Nggak bisa ya, sama sekali. Makanya kan kita lihat ada perempuan murtad karena ngikut pacarnya, ikut anu gitu. Bapaknya menikahkan, nggak sah gitu kan. Ya, nggak bisa. Kemudian yang kelima, adil. Ya, adil. Ya, adil itu gimana maksudnya? Adil itu yang bukan fasik gitu ya. Bukan fasik. Cuma di sini ulama beda pendapat nih. Orang suka minum minuman keras, hobinya miras. Dibagi sebagian ulama dia fasik gitu. Terang-terangan gitu ya. Nah, maka apa namanya? Kalau bapaknya ini bagi sebagian ulama ya tentunya. Ya, sebagian ulama mengatakan kalau misalnya bapaknya fasik itu bisa bergeser perwalian itu. Suka apa main judi, slot. Ada nggak suka judi slot? Ya. Saya nggak tahu juga, sering rame slot tapi kayak gimana saya nggak tahu, bentuknya saya nggak paham. Judi slot, ya, ya. Jadi online tuh saya nggak paham juga bentuknya apa. Judi itu kan dosa yang apa namanya berat ya. Maka kalau sebagian ulama bisa jadi bergeser perwaliannya, nanti geser ke siapa, ke pamannya, ke pamannya si perempuan. Ini kalau mau lebih aman ya. Ya. Tapi sebagian ulama mengatakan nggak perlu sampai sedetail itu. Yang penting apa? Dia itu mengerti tentang maslahat untuk putrinya gitu ya. Soalnya ada kisah nyata para jamaah sekalian. Seorang bapak bercerai dengan seorang suami bercerai dengan istrinya dan sudah punya anak gitu ya. Kemudian dia ngomong, saya nggak akan menikahkan putri saya karena putri ini ikut ibunya. Dia bilang gitu. Nah, memang udah ultimatum, saking jengkelnya dengan perceraian itu. Dicerai kalau oleh istrinya, diajukan apa? Diminta cerai pengadilan karena suaminya nggak bekerja. 17 tahun nggak kerja nikah tuh. Ya, ngotot itu ya. Nah, seperti gimana nanti kalau dia nggak mau? Ya nanti bisa beralih, nanti kita akan sebutkan urutan wali gitu ya. Jadi itu ya, adil. Kemudian yang keenam, harus laki-laki. Harus laki-laki ya. Syaratnya wali itu harus laki-laki, nggak boleh transgender dari perempuan berubah jadi laki-laki, nggak dianggap sebagai laki-laki. Meskipun sudah disunat, sunat apa? Nggak tahu ya, sudah dipakai hormon, suntik hormon sehingga yang asal perempuan jadi laki-laki gitu. Kemudian yang ketujuh adalah Rashid. Rashid itu dia punya kemampuan untuk mengetahui maslahat dalam pernikahan. Rashid namanya ya. Rashid. Ya. Nah, urutan wali nih para jamaah sekalian, ini penting nih ya. Bergeser dari wali itu nggak harus bapak. Kalau bapaknya misalnya meninggal, bisa siapa aja nih. Urutannya gini nih, urutan wali itu. Pertama adalah bapaknya si perempuan. Bapaknya si perempuan, kemudian orang yang memang diberi wewenang oleh bapaknya. Ini yang pertama. Yang kedua, kakek si perempuan. Kemudian setelah itu yang sampai ke atas, yang berikutnya yang ketiga adalah anaknya. Ini janda berarti. Anak dari perempuan itu berhak untuk menikahkan ibunya, gitu ya. Ya. Tapi harusnya sudah balik tadi ya. Kemudian cucunya, kalau nggak ada cucunya, berarti udah tua masih bikin nikah nih perempuan.
Atau memang nikahnya muda, jadi masih muda, punya cucu tapi masih muda. Mungkin nggak terjadi? Ya mungkin, ya bisa aja gitu ya. Kemudian atau ke bawah dari cucu, kemudian saudara, baru ke saudara, ingat ya, atas dulu, anak, baru ke samping, ya ke samping. Soalnya ada sebagian kebiasaan masyarakat, ada yang mengatakan, tapi nggak tahu ini benar apa nggak sampai karena nasab, yaitu apa? Paman itu lebih berhak terhadap keponakan daripada bapaknya bahkan gitu. Jadi, ya. Nah ini perlu untuk ditinjau ulang gitu ya. Jadi atas dulu, bawah, baru ke samping. Ini sebagian ulama fikih ya. Ya. Oh, dadan. Oh ya, siap. Baik, mungkin ada pertanyaan para jemaah sekalian. Ya, Bang Ami. Dikagumi oleh dunia, Ustaz. Karena sistemnya yang sangat matematis sekali dan hitungannya luar biasa, Ustaz. Terkagum-kagum dunia ini sama hukum Islam ini. Tidak ada hukum waris yang secanggih hukum Islam ini. Masya Allah. Konteksnya dengan masalah wasiat dan hadiah, Ustaz. Wasiat kan dibatasi. Apakah seseorang boleh memberikan hadiah dalam masa hidupnya? Seluruh harta bendanya disahadiahkan kepada seseorang atau ke kelompok orang. Kedua, pewaris yang transgender, ya, bagaimana dia posisinya, kedudukannya di dalam ahli waris pewaris sistem waris Islam, sama orang di bawah kurator pengampuan karena keterbatasan atau kelainan jiwa. Terima kasih, Ustaz. Masya Allah, ya, pertanyaan bagus sekali ya. Jadi memang betul bahwasanya ilmu waris ini dalam Islam punya kelebihan, bahkan dikagumi oleh orang-orang non Muslim ya, yang berpendidikan, bukan orang Muslim biasa, tentang bagaimana ilmu waris ini matematis gitu ya, dan tidak ada pada aturan syariat yang lainnya yang memang sebelum di luar Islam ya. Kita bicara di zaman Nabi mulainya ya, bukan sekarang. Kemudian kita ini menunjukkan bahwasanya ini dalam syariat ini adalah mukjizat gitu ya. Al-Qur'an ini mukjizat gitu ya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pertanyaan pertama tadi apa, Mi? Hadiah dan hadiah. Ya. Wasiat itu disebutkan sepertiga gitu ya. Kemudian kecuali kalau ahli waris ridho, ya nggak apa-apa gitu, lebih dari sepertiga. Kemudian kalau hadiah, orang memberikan hadiah semuanya ke non ahli waris, nggak apa-apa. Mau ngasih semuanya juga nggak apa-apa. Tapi nanti pelaksanaannya adalah saat hidup. Kalau hadiah itu beda dengan wasiat, adalah wasiat itu saat sudah orang itu pelaksanaannya setelah meninggal. Ngomongnya sekarang, nanti saya berwasiat ya, kalau saya wafat berkasih ke dia sekian dari harta saya. Nah, itu namanya wasiat. Tapi kalau hadiah, pemberian saat hidup namanya hadiah. Hah? Saat hidup, bukan sejak hidup, saat hidup pelaksanaan. Jadi orang berwasiat kan saat hidup ngomongnya, pelaksanaannya setelah wafat. Kalau hadiah itu ngomongnya saat hidup, pelaksanaannya saat hidup. Ya, saat hidup. Ya. Cuma kalau hadiah ini kepada anak harus adil. Satu anak dikasih, yang lain juga dikasih. Nggak bisa satu anak dikasih, yang nggak dikasih. Ya. Kalau cucu gimana, mungkin kayak kemana pertanyaan cucu? Cucu nggak termasuk gitu ya. Kalau ngasih cucu nggak ngasih anak ya nggak apa-apa gitu. Itu beda kasusnya.
Ini yang pertama. Jadi tapi harus ingat ya konsekuensinya para jamaah sekalian. Ngasih hadiah itu saat hidup berarti apa? Dia siap melepaskan secara utuh kepemilikan itu. Ini kisah nyata nih. Di Pasar Minggu apa ya? Pernah cerita, kami dapat cerita. Orang ngasih hadiah ke anak angkatnya, rumah itu. Akhirnya dia diusir. Dia diusir oleh anak angkatnya. Ya, dan di Inggris juga sama, bahkan ngasih hadiah ke anaknya sendiri. Ya, di Inggris tuh ibunya sendiri diusir karena sudah nama rumah sudah atas nama pemilik ya, anaknya, anak kandung. Ya, gara-gara masalah cucu gitu ya. Nah, ini jadi masalah konsekuensi itu disiapkan gitu ya. Ya. Kemudian transgender. Transgender ini fasik dia ya. Kan Rasul kan kita tahu bahwasanya orang yang menyerupai saja, menyerupai laki-laki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki-laki itu dilaknat gitu ya. Menyerupai itu nggak harus transgender ya. Dia pakai baju perempuan. Ya kalau malam apa namanya apa perempuan, kalau siang laki-laki. Nah, ya itu dilaknat itu. Apalagi kalau misalnya sampai potong kemaluan dan sebagainya, operasi ke Thailand dan yang lain itu fasik gitu ya. Apakah kafir? Enggak sampai derajat kafir, kecuali kalau dia menghalalkan. Oh, ini halal kok nggak apa-apa dalam Islam. Nah, ini baru. Kan haram dihalalkan, nah itu bisa sampai kafir kalau jelas-jelas ya. Tapi kalau dia tahu ini dia salah, ini fasik. Fasik apakah berhak mendapatkan warisan? Masih berat. Nah, hitungannya gimana Musin? Apakah dia kan dulunya laki-laki, kemudian di perempuan? Apakah dia dapatnya perempuan atau dapatnya laki-laki sesuai aslinya kodratnya di awal? Kalau dia perempuan, tomboy, kemudian dia operasi jadi laki-laki misalnya, tanpa alat kemaluan ya tentunya. Dia pakai suntik hormon badannya keker. Kalau jadi laki-laki ya tetap dia perempuan, jatahnya jatah perempuan. Nah gitu. Kemudian yang ketiga tadi apa? Oh ya, ya jadi ada memang yang maaf, yang ahli waris yang memang Allah uji dengan maaf sekali lagi mungkin kurang akal gitu ya, sehingga terus jadi pengawasan. Dia tetap dapat warisan, tapi dititipkan ke walinya biasanya, pamannya atau siapa gitu yang memang ngerti tentang maslahat anak ini. Sampai dewasa juga di apa namanya dirawat gitu. Ya tetap dia dapat itu. Jadi apa? Cuma apa? Enggak dikasihkan ke dia. Dikasihkan ke orang yang memang dipercaya dan amanah untuk bisa menjaga dia sampai wafat itu. Ya. Jadi ini sama seperti anak-anak ya. Maka kan Umar mengatakan kembangkanlah harta anak yatim. Jangan sampai dia termakan oleh zakat. Didiamkan aja. Karena ada warisan banyak kan anak yatim kan. Didiamkan aja nggak dibisniskan. Setiap tahun 2,5%, 2,5%, 2,5%, 2,5%. Ya, maka kalau bisa ya dikembangkan tuh dengan cara yang tepat tentunya. Dengan pertanyaan lain? Terima kasih Pak. Ya, gimana? Tadi mau tanya nggak tadi? Kayak mau tanya tadi tuh. Lupa. Ya. Ya. Contohnya gini contohnya katakan ada harta waris 100 juta. Ada waris 100 juta ya. Nah, saudaranya ini ada mic dulu, biar kedengaran sama yang lain. Oh, saudaranya. Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mesin contohnya tadi ada harta waris 100 juta contohnya. Nah, ini dari harga 100 juta akhirnya udah diputusin sepakat semuanya dari harta dari 5 saudara ini mau dibeli sama saudara yang lain kayak gitu. Jadi harga sepakatnya 100 juta gitu. Si harta ini rumah ini katakan mau dibeli sama saudara harga 100 juta.
Dipahami nggak? Ya. Nah, qadarullah dijanjiin sama dia nih, nanti saya bakal bayar sekian lama gitu. Nah, pas di hari yang dijanjiin, di bulan yang dijanjiin, ternyata orang yang mau bayar ini dia nggak mampu seharga 100 juta. Emang real nggak mampu seperti kayak gitu. Dengan keadaannya meleset lah apa yang dia ini. Akhirnya dia hubungin sama si saudara yang lain. Ana nggak mampu kalau harga 100 juta. Ana mampunya cuma 90 juta. Nggak sampai 100 juta. Gitu. Nah akhirnya dikumpulin lah si 5 saudara tadi itu. Yang awal tadi sepakat tadi harga 100 juta. Dikumpulin, akhirnya si orang ini yang mau beli, si saudara yang mau beli ini bilang, anak cuma mampunya kalau sekarang cuma 90 juta kemampuan anak. Nah, dari 5 saudara ini, yang mau beli kan satu berarti 4 nih. Nah, dari 4 ini, yang 3 setuju. Yang satu nggak setuju, nggak bisa. Nanti udah awal, kita udah mau pakat 100 juta. Nah, tapi yang 3 ya udah nggak apa-apa lah, dibeli sama saudara mah nggak apa-apa 90 juta gitu. Nah, itu gimana tuh kondisinya buat nyelesain masalah seperti kayak gitu gimana tuh? Ya, Wallahu a'lam. Allah. Jadi berarti ini mungkin seperti rumah gitu, warisan seperti rumah. Kemudian ada katakan 5 ahli waris ya. Ada 5 ahli waris. Kemudian setelah itu ternyata satu, yaudah deh daripada ribet, mending saya beli sendiri deh. Kalian ambil nih hak waris dari uang ini. Ya 100 juta misalnya, rumah itu dari 100 juta. Dengan cara tempo, nggak cash, atau di jangka waktu. Katakan selama setahun mungkin. Tapi ternyata setelah berjalan misalnya katakan 2 bulan cicilan itu setelah saya pikir-pikir kayaknya kemampuan saya ini menurun, nggak bisa 100 deh kayaknya, 90 juta turun tuh. Nah, 3 saudara itu setuju untuk yaudah deh nggak apa-apa, 90 juta juga ke saudara juga nggak apa-apa lah ya, diskon. Satu saudara nggak setuju. Nah, saudara nggak setuju. Di antara solusinya adalah gini. Ini kan sebenarnya milik bersama. Rumah itu kan sekali lagi, rumah itu nggak bisa dibagi. Oh, yang depan itu anak pertama, yang kamar depan anak pertama, kamar tengah anak kedua, itu nggak bisa ya, nggak bisa itu ya. Jadi lebih kepada pembagiannya itu pembagian di awang-awang. Pokoknya dikatakan semuanya laki-laki semua 5, ahli warisnya cuma mereka saja, anak ini laki-laki 5, itu nggak bisa gitu ya, karena beda nilai. Kamar depan beda nilai dengan kamar tengah beda dengan kamar belakang gitu ya. Padahal mereka harusnya sama semua tuh, rata. Nah, akhirnya kan ya udah, di antara solusinya satu bayari semua bagian sebenarnya tadi 100 juta. Kalau udah diambil berarti jadi satu orang aja yang akan mendapatkan rumah itu. Itu cara yang bagus sebenarnya. Cuma ternyata ada hitung-hitungan. Ternyata dia pikir mampu bayar 100 juta, ternyata setelah sekian bulan mampunya cuma 90 juta. Dia ngomong tuh, minta nawar lagi. Padahal deal di awal 100 juta kepada 4 saudaranya yang lain. Ini kan 5 bersaudara ya, satu beli ke 4 yang lain tuh. Nah, minta 90 juta. Dari 4 orang ini 3 setuju, 1 nggak setuju. Karena dealnya di awal 100 juta. Maka di antara cara pertama adalah si pembeli ini ya, saudara ini itu hanya membeli bagian dari 3 orang. Itu cara pertama. Ya. Ya udah. Jadi sekarang jangan nggak 90 juta juga, dihitung aja lagi tuh. Dihitung aja lagi tuh. Ya, dihitung lagi rumah tuh harganya berapa gitu ya. Kemudian nanti bagian yang 3 orang tuh dibeli oleh, katakan nih harga rumah katakan misalnya 400 juta misalnya. Kita biar bulat aja ya. 500 juta. Kemudian kan berarti kalau secara 500 juta, 500 juta berarti kan masing-masing sebenarnya
100 juta, 100 juta, 100 juta kan 5 orang kan ya. Nah, kemudian si tadinya mau 500 juta nggak mampu dan turun jadi 400 juta. Ya sudah, sekarang dikembalikan ke awal. Nilainya 500 juta. Kamu dapat 100 juta, berarti kamu bayar masing-masing sebenarnya 300 juta, 400 juta kepada saudara kamu. Kemudian nggak mampu kamu, mampunya cuma 400 juta, berarti apa? Sekarang dinilai 500 juta lagi, ya. 100 juta itu kamu, kemudian yang 300 juta ini dikurangi nilainya. Yang 100 juta tetap 100 juta, yang nggak mau itu tetap 100 juta. Dan dia nggak mau, nggak apa-apa, gitu ya. Itu cara yang pertama, gitu ya. Cara yang kedua, tentu apa namanya, hitung-hitungan lagi gitu. Dan memang sebenarnya nggak boleh seperti itu. Jadi sebenarnya jual beli ke saudara itu sama seperti kita jual beli dengan orang lain sebenarnya. Antum nih, rumah antum nih, jadi ini orang lain dong beli 100 juta dikatakan. Kemudian di tengah jalan dia bilang, saya nggak mampu pak, maaf pak, boleh nggak turun harga? Ya ada dua pilihan di sini. Dia mau istilahnya harga itu, atau apa? Atau pembatalan akad. Nah, cara ini pembatalan akad. Ya kalau nggak ada pembatalan akad, gitu. Pembatalan akad. Ya. Cuma yang kasus ini, yang 3 ini, yang 5 bersaudara ini, kalau si 3 ini ridho, ya berarti hak mereka saja yang dibeli. Hak satu nggak bisa dibeli, gitu. Dengan perhitungan yang tadi saya contohkan. Ya, maka keculasan dalam jual beli termasuk kepada keluarga ya tidak bisa ditolerir dalam syariat tentunya ya. Soalnya kadang-kadang namanya saudara itu nggak semuanya kadang-kadang baik gitu ya. Ada yang memang culas gitu ya, curang gitu ya. Memang dari sononya tuh wataknya begitu, ngerjai saudaranya yang lain, gitu ya. Tapi wallahu ta'ala ya, dalam sejarahnya itu belum tentu jaya mereka itu. Kan gitu. Ya. Gimana Mi? Itu yang satu itu punya hak veto nggak, Sad? Konteksnya dengan hukum Islam ya. Atau yang 3 punya hak voting? Ya, veto atau voting nih. Wah. Kayak PBB aja nih ya. Kasus Palestina ini. Amerika memveto ya. Memveto apa namanya? Sanksi untuk Israel ya. Jadi 3 saudara setuju dan 1 nggak setuju. Maka sebenarnya mereka ini satu kesatuan tetap terpisah sebenarnya. Aslinya itu terpisah. Cuma memang karena dohirnya itu nggak bisa dipisah, rumah itu nggak bisa dipisah, tapi secara kepemilikan mereka terpisah. Makanya tidak boleh ada penghalangan untuk penjualan harta warisan. Kalau ada yang, kata ulama nih, kalau misalnya misalnya kan orang rumah dibiarkan, kalau mau dijual, kamu kok mau jual rumah, ibu aja masih hidup, gitu kan. Satu orang butuh duit, saya butuh duit nih untuk bayar utang, anaknya misalnya. Maka caranya gimana? Ya dia harus dibayari nih, kata ulama itu ya. Dibayari hadiah. Jadi bukan kalau satu satu nggak setuju kemudian membatalkan, nggak juga. Jadi terpisah sebenarnya. Cuma karena gara-gara nggak bisa dipisah secara dohir, makanya akhirnya hak kepemilikannya yang dijual, begitu. Ya, hak kepemilikannya dijual. Ya. Jadi ini kalau kejadian seperti ini tentu ya para jamaah sekalian banyak namanya anak katakan ya, uang itu nggak kenal saudara gitu ya. Uang itu nggak kenal saudara, gitu ya. Ya. Ya uang nggak kenal saudara gitu ya. Apalagi kalau sekarang mungkin oke-oke aja Idul Fitri, oke-oke itu, begitu masalah warisan beda kasusnya gitu ya. Ya. Maka di sini butuh ketakwaan kepada Allah yang tinggi, butuh keikhlasan dan butuh keyakinan. Bisabri wal yakin tunalul imamatu fiddin, kata Ibnu Taimiyah. Dengan sabar dan yakin maka akan didapatkan kepemimpinan dalam agama. Yakin itu gimana? Yakin pada Allah. Kalau saya misalnya katakan saya dapatnya cuma segini, yakin pada Allah, ya sudahlah, terima saja. Kalau nggak yakin kan dia akan
tamak kan, gimana saya cuma dapat segini nih, kuliah anak saya gimana, kan pendorong orang untuk tamak warisan itu banyak, diantaranya adalah masalah apa? Tidak yakin kepada Allah, gitu ya. Dia protes kenapa perempuan cuma dapat setengah daripada laki-laki, kenapa nggak yakin sama Allah Subhanahu Wa Taala. Itu poinnya di situ. Ya, nggak yakin Allah kasih rezeki dari jalan yang lain. Dia pikir rezeki ya dari warisan itu aja. Ya. Jadi yang mau tanya, udah siap-siap nih. Hah? Dia aja empat mata. Iya. Iya. Jadi saran saya sih kalau seperti itu kalau biasanya saya kan pernah diundang juga kasus-kasus seperti ini ya, dan memang konflik itu nyata di depan mata saya. Saya di Bogor dijemput ke rumahnya di sana ya, di daerah mendekati Jakarta, antara Bekasi dan Jakarta. Itu konflik di depan saya. Nggak ada tedeng malu atau gimana, duit masalah itu mah nggak ada ya. Iya, tapi sebagai seorang mediator nggak boleh berpihak kepada siapapun. Saya nggak berpihak kepada yang mengundang saya, saya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma gimana cara mendamaikan ini, dan butuh fikih serta butuh hikmah namanya, fikih dan kebijaksanaan. Kalau fikih saja bisa jadi masalah. Tapi ada di situ unsur fikih, unsur hikmah, dan unsur EQ. EQ itu bagaimana kita menggambarkan itu kepada semua ahli waris, menjelaskan kepada mereka detail dan dengan tepat kata-katanya itu. Karena sangat panas posisinya, sangat panas. Bahkan sampai ada yang bawa pistol gitu ya, pembagian warisan. Ini kisah nyata gitu ya. Udah siap gitu ya. Saudara loh ini, bukan orang lain, saudara ini ya. Keluarga. Gitu ya. Saya kata sekali lagi, uang itu nggak kenal saudara. Maka kalau bisa saat hidup itu sudah diwanti-wanti, bapak itu udah ngomong, nah kamu tuh nanti dapatnya kalau saya nggak ada anak lagi nih, kamu tuh dapatnya sekian, kemungkinan sekian. Kita katakan kemungkinan, karena bisa jadi kalau dia nikah lagi punya anak, dari kasusnya kan. Tapi kalau bapak udah tua mungkin begini, itu udah dijelaskan dari sejak awal, jangan kamu neko-neko, jangan ada yang merebut, itu harus terus diwanti-wanti itu saat hidup tuh orang tua. Itu harus. Jangan sampai meninggalkan anak dalam keadaan bertempur setelah dia. Ini yang saya lihat kurang nih di sininya. Orang tua itu kumpul saja di saat hari raya hanya masalah. Ya. Karena sekali lagi beda gimana Pak? Apa itu? Yang pernyataan kalau melihat orang yang sedang jalan-jalan ahli neraka yang sedang jalan-jalan di muka bumi itu adalah yang meributkan warisan katanya, betul kan? Oh, jadi ada cerita orang berbuat ahli neraka. Saya nggak tahu ya, coba saya cek ya. Saya nggak tahu tuh ya. Ya. Ada pertanyaan? Saya nggak salah. Mau nanya tadi, Silakan. kalau perantara penjual tanah itu kan ada komisi itu dalam hukum Islam gimana tuh kan? Komisi, nggak apa-apa. Nggak mau, ada aturannya nggak gitu? Oh, aturannya. Ya secara hukum sih nggak apa-apa, tapi aturannya adalah kalau dia sebagai, tergantung dia wakil siapa, wakil penjual atau wakil pembeli. Dia wakil siapa nih? Wakil penjual atau wakil pembeli? Kalau dia wakil penjual, ya tentu komisinya dari penjual, gitu ya. Ada nilainya tadi itu, ada nilainya. Oh, nilainya. Nilainya sebenarnya kembali kepada urf itu kebiasaan masyarakat ya. Ada yang pertama dengan penentuan dari awal. Sebenarnya kalau gini, saya Kang, tolong jualin tanah saya, Kang, saya kasih 5% misalnya. Ya sah-sah aja. Tapi kalau nggak ngomong, ya umumnya masyarakat gimana? 2,5% ya sudah 2,5% gitu. Gitu. Umumnya masyarakat. Nggak terikat dengan nilai, persen-persennya nggak terikat gitu. Nggak, jadi nggak ada harus sekian, nggak. Seikhlasnya gitu. Mau dikasih 50% juga boleh. Saya misalnya ya, kalau dia ngomong ya, saya silahkan aja gitu ya. Atau buat kamu aja nggak apa-apa gitu ya. Ya. Cuma yang jadi masalah dari makelar ini, adalah ya tadi dia nggak mau pertemukan dengan penjual aslinya karena takut ketahuan, dia culas gitu ya, curang gitu ya. Sebenarnya dia udah ya ya artinya nggak apa-apa ya, nggak, kalau misalnya sebenarnya makelar bisa mewakili
kalau dia sudah si pemilik saya wakilkan kepada kamu aja, saya di luar negeri saya nggak sempat untuk jual beli, nggak apa-apa misalnya. Yang penting jujur gitu ya. Yang penting jujur gitu ya. Jujur dalam artian jangan markup harga, ya markup harga yang berefek nanti apa? Pertama susah laku. Ya kan dari pemiliknya jual 100 juta, nanti saya kasih kamu 2,5% katakan. Di markup sama dia 200 juta tanah itu misalnya. Lama lakunya gitu kan. Jadi si pemilik menderita tuh, dia butuh uang, lama nggak laku-laku gitu. Ini pertama. Yang kedua kalau ketahuan belakangan oleh si si pembeli jadi masalah lagi. Terus kalau notaris nih, notaris biasanya kan yang pemilik aslinya dipanggil juga nih. Dia heran kok notaris kok segini gitu. Nah, jadi kan ya mau nggak mau memang bisa sih orang ngakali ya, tapi istilahnya dalam artian yang ngakali itu bisa selama dunia di akhirat kan belum tentu. Gak usah banyak, titip proyek kan banyak, titip proyek itu kan. Beras impor dari Thailand misalnya per kilo titip cuma 1.000. Tapi yang diimpor nah itu kan tonton gitu ya. Nah, ini titip harga ini kan naudzubillah min dzalik gitu ya. Makanya ya macam-macam ya. Allah taala alam ya. Artinya hukuman Allah kalau mendolimi orang kaya masalah besar. Apalagi mendolimi orang miskin sekian banyak. Kan harga itu penjual kan nggak mau rugi. Dia akan naikkan harga itu, dia nggak mau rugi kan, pasti dibebankan kepada pembeli. Pembeli siapa ya? Orang-orang kecil-kecil itu beli beras. Maka mendolimi orang miskin lebih parah lagi tuh, orang gitu ya. Alhamdulillah min dzalik tuh. Ya. Saya sangat yakin bahwasanya janji Nabi itu pasti terjadi. Nabi mengatakan ada 2 dosa yang yang akan disegerakan adabnya di dunia sebelum di akhirat, itu apa? Orang yang dolim sama orang yang durhaka kepada orang tuanya. Yaitu 2 dosa yang jadi kan dolimnya orang sudah miskin, cari duit susah, beli beras naik gara-gara itu. Ya, naudzubillah min dzalik ya. Termasuk juga kemarin ada ayam dibagi. Ini masih mending nih ayam dibagi-bagi di Jakarta ya. Ayam tuh karena mereka kalau ayam para peternak membagi-bagi ayam secara gratis. Kenapa? Karena mereka rugi triliunan sejak tahun 2018 karena permainan orang-orang penjual ayam yang levelnya besar. Alhamdulillah min dzalik. Jangan ada ketentuan batas harga dari regulator. Ya. Ini kalau orang pemain besar dia masih bisa dapat untung, pemain-pemain kecil kasihan, maka dibagi-bagi aja. Ya di Jakarta kemarin tuh ya, gratis ya, karena protes gitu ya. Kasihan ya Allah. Indonesia ini kasihan ya. UMKM itu kan yang paling banyak di Indonesia ini. Mereka lah yang menggerakkan ekonomi, tapi yang sebagian itu yang dijaga itu hanya pemain-pemain besar yang sedikit itu. Ya. Naudzubillah min dzalik. Maka ya semoga saja Allah berikan ya keadilan gitu ya, dan hati-hati bagi orang yang dolim ya. Wallahu ta'ala alam. Anda tidak akan bisa menikmati harta itu di dunia dan di akhirat apalagi gitu ya. Manusia makan cuma sepiring ya, sekali makan 2 piring maksimal mungkin ya. Sekian banyak harta buat apa gitu ya. Anak juga belum tentu akan mendapatkan fadilahnya. Kayak kasus kemarin misalnya, Rafael Alun, Allah buka katanya gitu kan, ya, nggak menikmati dia, anaknya juga nggak menikmati, dia juga nggak menikmati, ya kan? Rafael Alun Trisambodo, oh itu kasih contoh itu sederhana gitu ya, sederhana gitu tuh, ya, itu kan pajak perusahaan kan, nanti perusahaan itu kan ngitung, pengeluaran saya untuk menyogok sekian, nanti akan saya bebankan kepada siapa? Ya kepada pembeli juga. Jadi orang pedagang mah nggak rugi, perusahaan nggak rugi. Yang menderita siapa? Ya orang-orang kecil lagi. Nah itu kedoliman yang begitu sistematis. Ya, dan dia kelihatan sekarang kan, Allah balas di dunia, di akhirat itu orang dolim itu. Maka harus hati-hati, ya harus hati-hati para jamaah sekalian. Baik, sudah pukul 19.35. Insya Allah pada kesempatan yang datang kita akan bahas urutannya para jamaah sekalian ya, dari Ashabul Furud, kemudian Asobah, kemudian Dawil Arham dan yang lainnya.
dan semoga saja para jamaah diberikan rizki yang banyak dan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga saudara kita di Gaza dan di belahan bumi lainnya yang didolimi itu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Mampu, dan semoga Allah Subhanahu wa taala membalas orang-orang yang berbuat dolim kepada kaum muslimin, ya, suka mengerjai kaum muslimin, suka menindas kaum muslimin dimanapun mereka berada. Semoga Allah hukum mereka bila memang mereka tidak mendapatkan hidayah, ya. Maka semoga Allah hukum mereka. Kita tahu, kita sering mendengar saat Idul Fitri, wa hazamal ahzaba wahdah. Allah itu mengalahkan kelompok-kelompok itu sendirian, ya. Allah mampu dan Allah Maha Kuasa. Maka jangan lupakan saudara kita dalam doa-doa kita berjamaah sekalian, terutama di Gaza dan yang lainnya, ya. Sebagaimana yang diarahkan oleh MUI dan beberapa lembaga, ya, untuk kita bahkan sampai ada kunut nazil dan yang lainnya. Maka semoga saja Allah memberikan keajaibannya, ya, saat-saat ini. Kita kafaratul majlis, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.